Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Hakil Miflau Rizky dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan presentasi terkait dengan peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan NIM saya 352410314 dari kelas IE 24C6. Nah, tujuan presentasi saya kali ini adalah untuk menjelaskan peran mahasiswa dalam mewujudkan industri yang berbasis nilai-nilai kewarganegaraan dan juga untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan eh, dosen pengampu yaitu Bapak Purnama Syahrial Pradini. Oke, di sini pokok pembahasan yang akan saya paparkan atau saya uraikan adalah yang pertama penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri, kemudian bagaimana demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial, kemudian tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Oke, yang pertama kita bahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Oke, yang pertama untuk Pancasila eh, dari tiga nilai-nilai Pancasila yang akan saya bahas yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Dari sila yang pertama, dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, dari sila kedua mengandung nilai menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Kemudian untuk sila ketiga, persatuan Indonesia, nilai cinta tanah air, dan semangat persatuan serta kesatuan bangsa. Nah, implementasinya dalam kegiatan industri adalah untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana sih implementasinya? Yang pertama, dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan memberi kesempatan karyawan untuk beribadah sesuai agama yang dianut oleh karyawannya masing-masing. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang toleran antar umat beragama. Kemudian, mengatur jadwal kerja agar tidak mengganggu ibadah. Kemudian, untuk sila eh, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, implementasinya adalah dalam pengambilan keputusan, manajemen mempertimbangkan kesejahteraan karyawan bukan hanya keuntungan, mengutamakan keselamatan kerja, hak asasi pekerja, dan keseimbangan kerja kehidupan. Kemudian membuat kebijakan upah yang adil dan sesuai dengan kontribusi dari karyawan tersebut. Kemudian sila ketiga Pancasila. Dalam kepemimpinan, pimpinan perusahaan membangun semangat kerja antar karyawan dan juga mendorong gotong royong, kerjasama tim, dan komunikasi yang inklusif. Jadi komunikasi yang membangun, komunikasi yang jelas, dan secara komprehensif membahas tentang target dan bagaimana kerja bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian menghindari diskriminasi di lingkungan kerja. Kemudian contoh nyata penerapan eh, nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri. Saya ambil contoh dari tempat kerja saya di PT Founding Indonesia. Yang pertama yaitu menyediakan tempat atau fasilitas ibadah di kantor. Karena eh, salah satu bukti dari bukti perusahaan yang memberikan hak kepada karyawannya adalah dalam beribadah. Untuk penerapan nilai-nilai Pancasila yang pertama. Yang kedua, menerapkan kebijakan kesejahteraan dan keselamatan kerja yang tepat, seperti asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, program keseimbangan kerja keluarga. Kemudian, mengadakan program team building lintas divisi yang melibatkan seluruh karyawan dan berbagai latar belakang. Ini bertujuan untuk
memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan. Nah, dari tiga contoh ini, perusahaan telah memenuhi atau menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Selain tiga nilai dari Pancasila tadi, sebenarnya masih banyak contoh lain seperti keadilan sosial, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perusahaan juga memberikan eh, keadilan kepada seluruh karyawannya dengan cara memenuhi semua hak dan kewajiban yang selayaknya diterima oleh karyawan. Dan juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dari sila keempat. Nah, itu juga karena sebagai contoh perusahaan mengadakan eh, meeting atau briefing sebelum melakukan pekerjaan. Jadi eh, pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik karena dimusyawarahkan, direncanakan secara kekeluargaan, secara kebersamaan supaya pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian di sini saya akan membahas tentang demokrasi ekonomi dan tanggung jawab sosial industri. Prinsip demokrasi ekonomi menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33, yaitu yang ayat pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan ekonomi nasional. Kemudian maknanya, makna inti dari hal tersebut adalah prinsip demokrasi ekonomi menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan segelintir orang, tetapi harus membawa kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat. Harus dilakukan secara adil, beretika, dan sustainable atau berkelanjutan. Kemudian kaitannya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Yang pertama, sebagai warga negara korporasi, perusahaan harus berperan aktif membantu pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kemudian CSR juga selaras dengan prinsip ekonomi eh, pasal 33 karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar laba atau untung, tetapi juga memerhatikan kepentingan masyarakat luas, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kemudian, melalui CSR, perusahaan ikut mewujudkan kesejahteraan umum sebagai bentuk amanat dari konstitusi yang diimplementasikan oleh perusahaan melalui program CSR. Kemudian, contoh perusahaan yang menerapkan CSR yang saya ambil contoh adalah PT Telkom Indonesia Tbk. Nah, dari program CSR yang mereka lakukan adalah dengan tema digitalisasi untuk negeri. Nah, penerapannya seperti apa? Yang pertama dalam bidang pendidikan, mereka memberikan fasilitas internet gratis dan laptop gratis untuk sekolah di daerah terpencil. Kemudian infrastruktur digital, pembangunan jaringan internet di desa-desa tertinggal melalui program desa digital. Kemudian dalam bidang sosial, mereka melakukan bantuan, memberikan bantuan bencana alam, beasiswa, dan pelatihan literasi digital untuk masyarakat umum. Kemudian tantangan globalisasi terhadap identitas nasional dan industri lokal. Dalam mempertahankan identitas bangsa,
Ada beberapa tantangan utama. Yang pertama, globalisasi pasar. Produk luar negeri masuk dengan harga bersaing, memengaruhi minat konsumen terhadap produk lokal. Standar global sering menuntut adaptasi yang kadang menekan ciri khas lokal. Kemudian tekanan efisiensi dan teknologi. Industri sering harus memilih teknologi, desain, dan bahan baku yang praktis meski kurang mempresentasikan nilai lokal dan budaya. Kemudian budaya kerja dan nilai asing. Pengaruh budaya kerja luar kadang menggeser etos kerja gotong royong dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas dari budaya Indonesia. Kemudian terakhir kurangnya kebijakan perlindungan, baik itu perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, dan intensif untuk produk lokal yang sering dalam kondisi yang belum optimal, begitu. Kemudian, apa peran mahasiswa? Peran mahasiswa dalam mempertahankan identitas dan budaya bangsa adalah, oke, di sini untuk kesimpulannya, nilai eh, nilai kewarganegaraan tidak harus dipisahkan dari dunia profesional. Kamu bisa menjadi apapun pekerjaan yang kamu mau, yang tetap mengutamakan nilai-nilai kebangsaan. Daya saing global tidak harus mengorbankan identitas bangsa. Justru keunikan identitas lokal bisa menjadi nilai tambah yang membedakan produk Indonesia di pasar dunia. Nah, di sini eh, bagi saya sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa menjadi profesional di bidang industri bukan berarti saya harus meninggalkan nilai-nilai kebangsaan. Justru di tengah derasnya arus globalisasi, saya punya tanggung jawab moral untuk membawa semangat Pancasila ke ruang kerja. Saya ingin bekerja dengan jujur, saya ingin bekerja dengan disiplin, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi gotong royong, dan menghadirkan inovasi yang berpijak pada potensi bangsa sendiri. Lewat pengetahuan dan keahlian yang saya miliki dan yang saya pelajari hari ini, saya berharap suatu saat bisa membangun industri yang bukan hanya maju dan berdaya saing, tetapi juga adil, peduli lingkungan, bermanfaat bagi masyarakat. Dengan begitu, saya bukan sekedar bekerja yang mencari untung atau laba, tetapi saya juga menjadi warga negara sejati yang menjaga jati diri, jati diri bangsa di tengah persaingan dunia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam dunia industri sebagai dari persepsi saya sebagai mahasiswa. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dari presentasi saya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.